pembawa acara. Sekarang sudah menuju jam-jam maut, sudah mulai jam 3. Biasanya sudah tidur siang apalagi di weekend. Tetapi kami dari panitia sangat salut pada para peserta dari seluruh Indonesia. Dari data kami masih terlihat masih mengikuti ya acara kita ini. Tenang, waktu sesinya sudah mau berakhir sebentar lagi ya, jadi tinggal 2 sesi lagi kita akan berakhir. Ya, kita lanjut pada sesi penanganan keguguran berulang. Ya, tak jarang penanganan keguguran berulang ini bikin sakit kepala. Ya, nah di samping saya sekarang Dr. Indra, Dr. Indra Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onko sudah hadir. Ngantuk dok sekarang dok? Ya, jadi nanti kita banyak mengulas mengenai penanganan keguguran berulang, ya, terutama memang lebih banyak pada hematologi, ya. Nanti Dr. Indra akan menyampaikan menanganinya bagaimana yang terkini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan pembicara pertama yang kebetulan memang saya sendiri, jadi saya akan pindah ke studio sebelah. Ya, terima kasih. Saya sudah berada di studio sebelah. Saya akan membawakan mengenai ini langkah-langkah penting memahami keguguran berulang. Ya, sebelum kita mau masuk, apa sih sebenarnya keguguran berulang itu? Nih, definisinya ini adalah recurrent miscarriage atau keguguran berulang. Itu kejadian keguguran 2 kali. Ya, ini saya berhenti dulu di sini. Sebelumnya 3 kali. Ya, sebelumnya 3 kali. Tetapi dengan bukti-bukti baru, 2 kali dengan 3 kali prognosisnya sama saja. Jadi lebih baik kita buat 2 kali supaya penanganannya bisa lebih cepat. Ya, kata kuncinya adalah berturut-turut. Jadi kalau keguguran, ada kehamilan, kemudian keguguran, kehamilan itu kita belum sebut keguguran berulang. Ya, usia kehamilannya 20 minggu, kurang dari 20 minggu. Cuma di tempat lain, ya, X-ray dan COG, mereka menyatakan itu 24 minggu. Tapi kita di Indonesia berdasarkan konsensus memakai kurang dari 20 minggu. Nah, ini saya ingin pooling dulu sebentar, teman-teman sejawat sekalian siapkan alatnya, ya, bisa handphone, bisa laptop. Nih, apabila ada kasus keguguran berulang, ya, pemeriksaan apa sih yang teman sejawat lakukan? Ya, pertama kali dilakukan apa? Ya, ini ada pilihan nih, silakan sesuai nomor saja. Nanti kita lihat poolingnya. Ini bukan untuk ujian ya. 1 TORS, 2 antibody HPS ya, kromosom, 4 hormon tiroid. Ini sudah pada menjawab, hebat sekali ya. Bisa agak cepat ya. Pemeriksaan diabetes, kemudian ini pemeriksaan PTA-PTT, fibrinogen, agregasi trombosit, dan 7 bukan salah satu di atas. Ya, ini TORS dengan APS saling susul-menyusul ya. Saya hitung sampai 5, kita stop pollingnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, stop. Jadi paling banyak APS, kedua TORS. Nah, ini kita simpan ya. Kemudian kita simpan jawaban tadi, ternyata banyak antibodi HPS ya, bisa anti-cardiolipin antibody, lupus antikoagulan, dan beta 2 GP1 ya. Kemudian TORS yang paling banyak. Nih, bisa kita lihat sekarang berdasarkan konsensus, bisa tolong slide-nya dipindah? Ya, moga-moga ini terlihat ya. Ini penanganan keguguran berulang dari konsensus Ferry ini tidak terlalu lama, baru setahun 2 tahun ya. Keguguran berulang ternyata penyebabnya sangat banyak ya. Ada kelainan kromosom, ada kelainan endokrin, ada kelainan imunologi, trombofilia, anatomi, infeksi, idiopatik, ya ternyata banyak sekali. Jadi
Kalau ada pasien dengan definisi sesuai tadi, guguran berulang 2 kali berturut-turut, ya, pemeriksaan ini bagaimana, apa yang kita lakukan, bagaimana kita menangani, ya. Tapi ini tolong dicatat teman-teman sejawat sekalian, ini kalau misalnya terlihat jelas ya, tidak ada TORS di situ, ya. Ini mungkin setelah ikut sesi ini kita sebaiknya kalau untuk keguguran berulang, karena keguguran berulang itu tidak menyebabkan terjadinya, untuk TORS itu tidak, nanti ada sesi khusus TORS, tidak akan menyebabkan keguguran ya. Untuk infertilitas juga demikian. Jadi TORS akan menyebabkan infeksi, kelainan pada bayi, tapi tidak menyebabkan keguguran berulang. Ya tidak ada nih, kita lihat semua tidak ada TORS. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan polling bukan tes. Jadi mungkin setelah ikut ini kita akan berubah. Yang jadi pertanyaannya, kalau ada keguguran berulang, kita mulai dari mana nih? Apakah semuanya perlu kita periksa? Atau tadi APS dulu, kalau tidak apa? Nah, ini kami sudah berusaha untuk membuat bagaimana caranya, karena tagline kami adalah praktis pada praktek sehari-hari. Jadi kalau tadi dilihat nih ikonnya seperti ini, emotikonnya. Kalau lihat penanganannya sebanyak itu, mungkin kita tidak selesai kalau ada kasus kehamilan yang keguguran berulang. Oke, langkah praktis, ini langkah pertamanya apa? Ternyata sederhana, ya. Tentukan saat dia keguguran berulang, ya, yang 2 kali berturut-turut tadi, dia berada di mana? Apakah di embrionik atau di janin? Ya, janin itu sebenarnya dibagi 2 lagi, janin dan janin lanjut. Tapi sebetulnya biar lebih mudah, bagi 2 saja. Embrionik kurang dari 8 minggu, janin, periode janin di atas 8 minggu. Ya, kalau janin awal 8 sampai 12, janin lanjut 12 sampai 20. Ya, ada juga namanya pre-embrionik 6 sampai 8, tapi kita masukkan semua ke embrionik karena sama untuk penanganannya. Ya, jadi tentukan dulu kelompok usia kehamilan. Langkah berikutnya adalah baru kita cari penyebabnya berdasarkan usia. Ya, ini saya coba bagi 2 saja. Jadi keguguran embrionik dan keguguran janin. Keguguran janin lanjut nanti itu ada kehamilan anatomi, kelainan anatomi dan kelainan serviks, terutama serviks incompetence. Jadi mirip dengan prematur. Jadi kita konsentrasi sekarang pada embrionik dan janin, ya. Artinya datang keguguran berulang, kita lihat ini di keguguran berulang sebelumnya pada periode mana dia? Apakah embrionik atau janin? Karena berbeda ininya penanganan kita atau urut-urutan pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya, kita mulai dari embrionik dulu. Jadi pada embrionik ternyata yang pertama kali adalah analisis kromosom. Kenapa? Pasti kasus terbanyaknya itu adalah di kromosom. Ya, kehamilan kurang dari 8 minggu, terjadi keguguran berulang, kelainan kromosom. Ya, kelainan kromosom itu ternyata bisa sampai 50%, bahkan sampai 70% kejadian kehamilan di bawah 8 minggu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kita tahu pemeriksaan kromosom bagaimana? Ya, kita tahu kalau kegugurannya baru terjadi, misalnya sudah berulang-ulang, kita datang keguguran, kita periksa analisa kromosomnya dari jaringan abortus. Tapi kalau tidak, periksa dari darah ayah dan ibu. Ya. Nah, yang kedua ini adalah dari jaringan abortus tidak banyak tempat yang bisa melakukannya. Jadi teman sejawat sekalian, kalau ingin periksa ini, tentukan dulu, cari dulu tahu di mana tempatnya. Ya, saya agak cepat. Ini analisis kromosom, sekalian dari orang tua, translokasi yang banyak. Kalau dari abortus itu trisomi dan monosomi pada kromosom X. Ya. Tata laksananya ini ada yang bilang love tender ya, jadi konseling genetik lebih bagus. Oke, bagaimana kalau analisa kromosom normal? Kita baru ada hal yang bisa menyebabkan kelainan, yaitu pemeriksaan hormon. Hormon mudahnya kita bagi 2 dulu, hormon metabolik dan hormon reproduksi. Ya, hormon metabolik apa? Tiroid, ya, nanti Prof. Tono akan lebih detail menyampaikan mengenai tiroid. Jadi hiper atau hipotiroid menyebabkan keguguran berulang. Kemudian diabetes, ya, metabolik itu penyebabnya. Kalau hormon reproduksi, nih terlihat
defek fasilotel, PCOS, ya PCOS tadi sudah berapa kali dibahas ya sejak sesi 1, kemudian ada sesi khusus PCOS ya. Khasnya pada PCOS ada hiperandrogen dan resistensi insulin. Kedua-duanya bisa menyebabkan keguguran berulang ya. Makanya tidak heran sekarang metformin itu harus diberikan kalau pada pasien PCOS selama kehamilan ya, jangan ragu lagi. Bahkan pada evidence-nya metformin itu aman diberikan sejak awal kehamilan sampai selesai satu periode kehamilan sampai 9 bulan atau 40 minggu ya. Kemudian hiperprolaktinemi itu juga menyebabkan keguguran berulang ya. Nah, ininya bagaimana? Apakah semua perlu diperiksa? Sebetulnya tidak perlu ya. Dari rekomendasi yang kita dapatkan bahwa kalau kelainan tiroid itu, jadi misalnya ada orang kelainan hipertiroid atau hipotiroid, tapi dia diobati, terkontrol, kemudian demikian juga pada pasien diabetes yang terkendali, tidak perlu kita, dia tidak berhubungan dengan keguguran berulang. Jadi itu bisa di skip, ya. Nah, bagaimana pada pasien yang tidak diketahui dia tiroid atau diabetes sebelumnya, ya. Jadi kalau yang seperti itu kita lakukan pemeriksaan, rekomendasinya adalah pada yang mempunyai keluhan. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan secara rutin. Jadi kalau pada pemeriksaan tiroid, pasien yang ada keluhan atau tinggal di daerah endemik, baru kita periksa tiroid. Ya. Kalau terapinya sebenarnya tidak terlalu sulit, levotiroxin ya, hipotiroid, karena dia itu aman pada kehamilan sampai menyusui. Tadi diabetes kalau terkontrol tidak menimbulkan keguguran berulang. Kalau tidak kontrol pasti bisa menimbulkan keguguran ya. Yang paling kita tangkap di sinilah resistensi insulin. Nanti juga di PCOS seperti itu, dia sangat berhubungan dengan keguguran berulang ya. Jadi metformin bisa diberikan sejak awal kehamilan sampai akhir kehamilan, tapi kami lebih sering pada trimester pertama diberikan metformin secara terus-menerus. Ya nanti ini saya bisa skip karena ini nanti akan dibahas pada tiroid. Kemudian kelainan hormon reproduksi. Defek fasilotel. Nah, defek fasilotel bagaimana? Ini saya tidak akan terlalu berlama-lama juga di sini. Kita tahu yang mempertahankan fasilotel itu adalah progesteron, ya. Jadi korpus progesteron itu secara alami dihasilkan oleh korpus luteum. Jadi hal-hal yang mengganggu korpus luteum menghasilkan progesteron yang baik akan terjadi defek fasilotel. Penyebabnya apa? Banyak, ya. Yang pertama, dua sebetulnya, gangguan yang menyebabkan folikulogenesis dan gangguan korpus luteum menghasilkan progesteron. Folikulogenesis banyak yang menyebabkan. Tadi yang ketiga itu dari hiperprolaktinemi, ya. Hiperprolaktinemi itu kenapa hiperprolaktinemi nanti akan bisa menyebabkan terjadinya keguguran berulang? Hiperprolaktinemi secara sentral dia akan mempengaruhi PIF. PIF itu adalah prolactin inhibiting factor. Dia akan mempengaruhi pulsasi dari gen RH. Kita tahu gen RH kalau terjadi gangguan akan menyebabkan gangguan pada gonadotropin. Gangguan gonadotropin akan menyebabkan pada target organ estrogen dan progesteron. Progesteron terganggu, defek fasilotel bisa karena progesteron itulah yang mempertahankan terjadinya kehamilan. PCOS juga demikian, resistensi insulin, hiperandrogen. Ya, hiperandrogen ini terutama pada LH yang tinggi. LH lebih dari 10 biasanya kalau kita untuk salah satu untuk induksi kita lakukan laparoskopi ovarian drilling, tapi kalau LH tinggi ini biasanya sangat berhubungan dengan terjadinya keguguran berulang. Jadi bisa dilihat PCOS, resistensi insulin dan kita lanjut sekarang. Bagaimana kalau pemeriksaan hormonnya normal? Nah, kalau di bawah 8 minggu 1, 2 normal, kita baru lihat sindroma antifosfolipid di situ, ya. Jadi bukan di awal-awal. Jadi kalau misalnya nanti datang di atas 8 minggu mungkin berbeda. Tapi kalau nanti akan kita lihat pada ini fosfolipid, antifosfolipid yang ketiga, ya. Nanti saya rasa Dr. Indra akan lebih dalam mengenai masalah ini. Jadi ini kumpulan gejala trombosis dan komplikasi dalam kehamilan, ya. Misalnya dia ada kematian janin yang morfologi normal, ya, catat morfologi normal lebih dari 10 minggu,
prematur yang terjadi di bawah 34 minggu, nah itu komplikasi kehamilannya di antaranya itu. Kemudian pemeriksaannya kita sudah tahu semua, ACA, beta 2 GP1 dan antikoagulan lupus ya. Rekomendasi terapinya. Nah, ini saya hanya menyampaikan rekomendasinya. Jadi kalau di antara kita mungkin ada yang memberikan aspirin, ya aspirin yang diberikan adalah aspirin tidak dosis penuh ya, dosis kecil ya sebetulnya 70 sampai 100 mg. Tidak direkomendasikan menggunakan aspirin secara tunggal. Jadi aspirin harus dikombinasikan dengan heparin. Nanti heparin ada dua, nanti mungkin dijelaskan lagi. Ada low molecular weight heparin dan unfraction heparin, ya salah satu bisa dipakai, tapi mereka masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Unfraction dengan low molecular, tapi low molecular itu dia lebih baik dalam hal kejadian osteoporosis dan trombositomia. Oke, kalau antifosfolipid normal, terakhir apa? Idiopatik, ya. Idiopatik nanti terakhir akan kita bahas. Ternyata penyebab keguguran yang paling banyak, berulang paling banyak, atau idiopatik, ya. Sekitar 60% dari global semua itu idiopatik, ya. Jadi bisa dilihat sekarang guguran embrionik ternyata nggak banyak, ya. 1, 2, 3 dan idiopatik, ya. Mungkin ini bisa menjawab kalau kita di bawah 8 minggu, kita gampang lah, kalau nggak kromosom, hormon, antifosfolipid. Oke. Sekarang kita lanjut ke keguguran janin. Tadi, nah yang pertama beda nih, benar tadi pooling kita, yang pertama sindrom antifosfolipid. Ternyata ini di fase janin di atas 8 minggu ya. Tadi sudah kita bahas, kita lanjut. Kalau dia normal, kita periksa apa? Trombofilia ya. Kondisi hiperkoagulasi. Trombofilia ini adalah kalau hiperkoagulasi dia akan menyebabkan trombus akan menyebabkan sumbatan, insufisiensi aliran darah menuju plasenta, biasanya bayinya meninggal ya. Evaluasinya nih agregasi trombosit ya, PTA-PTT, fibrinogen dimer. Terapinya mirip sebenarnya dengan APS, yaitu diberikan antikoagulan dan kombinasi dengan antiagregasi ya. Bagaimana dengan trombofilia normal? Penyebab ketiganya adalah hormonal. Hormonal tadi sudah kita bahas, kalau normal, kalau pemeriksaan hormonal normal, anatomi ya, di sini baru ada kelainan anatomi. Pemeriksaan anatomi secara cepat di zaman sekarang kita sudah punya transvaginal, lebih jelas dengan transvaginal. Kelainan anatomi pada kafometri kita gunakan USG transvaginal dengan salin infusion sonografi. Jadi kita berikan cairan untuk media supaya kita bisa melihat kafometri ya. Karena kelainan anatomi ini 1 dari 4 yang terkena kelainan anatomi biasanya gangguan reproduksi, bahkan terjadi gangguan keguguran berulang. Kalau anatomi normal, idiopatik. Nah, ya idiopatik tadi sudah disampaikan 60%. 60% masuk kategori ini. Nah, bagaimana cara mengobati idiopatik? Ternyata tidak ada rekomendasi obat tunggal ya, paling ada empirik secara kombinasi, itu juga hasilnya kadang-kadang seringkali tidak baik ya. Rekomendasinya ada limfosit immunization terapi, tidak rekomendasikan. IVIG yang sangat mahal ya, tidak direkomendasikan juga. Kemudian steroid ternyata tidak direkomendasikan juga ya secara tunggal. Kemudian heparin atau aspirin ini idiopatik berarti gangguan koagulasi tadi sudah disingkirkan ya. Kita tidak rekomendasikan memberikan heparin dan aspirin. Asam folat juga tidak, dia memang baik untuk neural tube defect tapi tidak terbukti untuk mencegah keguguran berulang. Nah, ini idiopatik rekomendasinya progesteron. Ternyata memiliki manfaat yang signifikan dalam mengurangi risiko pada keguguran berikutnya ya. Jadi ini rekomendasinya A. Ini bisa teman sejawat pakai. Jadi kalau semuanya baik-baik saja idiopatik berarti bisa, dan 60% ya, 60%. Jadi kalau ada keguguran berulang kita bisa menambahkan progesteron di situ. Ini Cochrane Library 2018 yang menyatakan kita sebaiknya pakai progesteron. Saya rasa sudah
habis presentasi saya, take home message. Ini kita lihat penanganan keguguran berulang secara global, secara keseluruhan, ya. Bagaimana penanganannya sudah dibuat secara baik oleh IVERI, ya. Tapi bisa kita sederhanakan dengan tentukan penyebab keguguran berulang berdasarkan usia kehamilan. Dari usia kehamilan kita bisa lebih mudah untuk melakukan diagnosis pada faktor apa dia penyebab kehamilan keguguran berulang. Ya, terima kasih. Saya kembali lagi ke studio. Ya, saya sudah sampai lagi di studio kita. Sekarang saya panggil Dr. Indra, ya sudah siap-siap dari tadi sepertinya. Saya mungkin agak lebih 1-2 menit waktunya sudah dari panitia sebetulnya sangat saklek masalah waktu ini ya, karena kalau tidak kita bisa sampai malam di sini ya. Ya silakan Dr. Indra, kami persilakan ke studio untuk presentasi. Ya sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MPA Objin Dr. Hanom, yang terhormat para guru besar, guru-guru saya senior sekalian. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk sharing ilmu, pengetahuan yang sebenarnya sudah sering kita dengar. Jadi pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi bagaimana sih tata laksana kelainan hematologi dan autoimun pada keguguran berulang atau recurrent pregnancy loss. Jadi kalau kita lihat, tadi Dr. Hanom sudah jelaskan bahwa kalau ada satu kasus pregnancy loss, maka akan banyak sekali pertanyaan, baik itu dari pasien, keluarga, maupun dari kita sendiri, kenapa ini bisa terjadi? Terus apakah ini bisa berulang? Atau bagaimana kemudian kita bisa mencegah supaya ini tidak berulang? Dan yang paling penting, kalau misalnya ada pengobatannya, apakah itu bisa diobati atau tidak? Nah, oleh karena itu, kita harus tahu dulu sebelum kita mengobati apa saja faktor risiko keguguran berulang itu. Jadi, untuk mengetahui faktor risiko, kita perlu waktu untuk melakukan investigasi. Tadi bagus sekali polling yang dilakukan oleh Dr. Hanom bahwa apa saja yang harus diperiksa. Nah, makanya oleh karena itu kita harus tahu ilmunya supaya pemeriksaan kita itu lebih terarah. Nah, kalau kita lihat, ternyata hingga saat ini penyebab keguguran berulang itu 50%-nya tidak diketahui. Jadi yang kita tahu hanya sisanya 50%. Nah, kalau kita lihat di sini ada kelainan autoimun dan ada kelainan darah. Nah, kelainan autoimun dan kelainan darah ini yang akan saya bicarakan. Jadi dalam hal ini kelainan darah yang dimaksud adalah trombofilia. Nah, kita lihat dulu definisi apa itu trombofilia dan autoimun. Tadi Dr. Hanom sudah jelaskan sedikit bahwa yang dimaksud dengan trombofilia adalah apa yang kita sering kenal dengan hiperkoagulasi. Hiperkoagulasi itu adalah suatu kondisi di mana darah lebih pekat atau lebih kental sehingga lebih cenderung untuk menyebabkan trombosis, sumbatan di arteri ataupun di vena. Jadi bisa saja di vena, bisa saja di arteri. Seringnya adalah di vena. Dan ini sudah dibuktikan bahwa trombofilia itu berhubungan dengan preeklamsi, kemudian recurrent pregnancy loss yang seperti yang kita bicarakan pada hari ini, bisa juga intrauterine growth restriction. Jadi bisa saja pasiennya bayinya tidak meninggal tetapi pertumbuhannya terganggu. Atau bisa juga terjadi prematur dan detachment dari plasenta. Nah, sementara itu, autoimun adalah suatu kelainan patologis di mana imun sistem kita salah mengenal. Jadi non-self, artinya antibodi terhadap sel tubuh sendiri. Dan ini seringkali menyebabkan penyakit yang sulit untuk dideteksi. Nah, pada kehamilan bisa saja autoimun itu teraktivasi, bisa saja dia tidak teraktivasi, bisa juga menjadi membaik. Nah, inilah suatu fenomena yang sangat menarik kalau kita berbicara tentang kehamilan dan autoimun. Dan kalau kita bicara pregnancy loss, ada dua kelainan autoimun yang paling sering dihubungkan dengan
keguguran ini, yaitu adalah SLE dan APS. Nanti kita lihat. Nah, jadi secara umum trombofilia yang kita maksud itu ada 3. Baik itu yang herediter, artinya dia dibawa dari genetik, ada juga yang didapat. Kemudian atau campuran, nanti kita lihat penyebabnya. Nah, yang paling sering menyebabkan keguguran berulang adalah yang inherited. Gitu. Nah, sementara itu autoimun itu banyak sekali. Jadi kalau kita mau berbicara penyebab autoimun sebagai penyebab pregnancy loss, itu kita akan bicara banyak. Dan wanita memang tempatnya penyakit autoimun. Jadi kita lihat bahwa 80% autoimun disease itu ada pada wanita. Ya, ini karena terkait dengan kromosom X. Jadi kalau kita lihat autoimun yang paling sering misalnya Sjogren, ada SLE, thyroid autoimmune disease, nanti Prof. Tono akan bicara itu semuanya mostly pada wanita. Termasuk juga rheumatoid arthritis dan multiple sclerosis. Nah, pada hari ini kita akan fokus ke APS dan SLE. Nah, apa yang dimaksud dengan trombofilia yang dibawa, apa yang didapat? Nah, kalau kita lihat di sini yang dibawa adalah kelainan-kelainan yang jarang kita dengar, yaitu antitrombin defisiensi, protein C defisiensi, protein S, faktor 5 Leiden, yang semuanya memang kejadiannya kecil, itu hanya sekitar 2% dari populasi. Tetapi kita bisa temukan nanti kalau misalnya kita mendapatkan seorang wanita usia muda yang terjadi trombosis, dan trombosisnya itu di tempat yang tidak biasa. Nah, kejadian-kejadian kekentalan darah atau hiperkoagulasi yang didapat itu yang banyak sekali kita temukan. Misalnya bertambahnya usia itu akan darah menjadi lebih kental. Kemudian adanya malignansi atau keganasan itu menyebabkan hipercoagulable. Kemudian juga imobilisasi. Dan yang menarik di sini adalah bahwa pregnancy sendiri itu adalah kondisi suatu hipercoagulable. Jadi memang ditambah dengan kondisi penyakit sebelumnya, kemudian wanita itu hamil, maka kejadian trombofilia ini menjadi 2 kali lipatnya. Nah, beberapa kasus yang tidak jelas penyebabnya adalah seperti hiperhomocysteinemia. Nah, kalau kita bicara tentang trombosis, kita kembali lagi kepada teori yang dikemukakan oleh Virchow. Virchow ini orang Jerman, tetapi teori 1800-nya masih dipakai hingga sekarang. Bahwa trombosis itu bisa terjadi akibat oleh 3 faktor, yaitu karena kekentalan darah, baik itu komponennya, atau juga bisa karena stasis dari flow atau aliran darah yang terganggu, atau bisa juga karena kerusakan dari endotel. Nah, kita lihat kalau kembali ke keguguran berulang, yang paling sering menyebabkan keguguran berulang adalah kelainan yang herediter, dan yang acquired ini seperti kelainan-kelainan tadi disebutkan adalah antifosfolipid syndrome, kemudian estrogen, dan penyakit-penyakit darah yang lainnya. Jadi jelas kalau misalnya kita mendapatkan seseorang wanita dengan keguguran berulang, maka anamnesis dulu yang paling penting, apakah dia mempunyai penyakit-penyakit yang bisa dicurigai menyebabkan kekentalan darah. Nah, dari situlah kita melakukan pemeriksaan yang lebih tepat. Nah, jadi kalau kita lihat semua kelainan-kelainan ini, semuanya bisa menyebabkan kelainan darah dan bisa menyebabkan keguguran berulang. Tetapi masalahnya adalah tidak ada satu obat pun untuk mengobati ini. Jadi ujungnya adalah kita tetap pada bagaimana supaya kekentalan darah itu tidak terjadi. Nah, obatnya adalah antikoagulan. Nah, kita hingga saat ini sudah mengenal banyak sekali antikoagulan, mulai dari unfractionated heparin, yaitu heparin yang biasa kita gunakan, kemudian warfarin, hingga saat ini yang terbaru ada yang disebut dengan direct oral antikoagulan. Itu oral antitrombin dan faktor 10A inhibitor. Nah, kemudian perkembangan teknologi juga menyempurnakan unfractionated heparin, yaitu dengan low molecular weight heparin dan direct 10A inhibitor. Jadi
Nah, inilah yang akan kita gunakan pada pasien-pasien yang hiperkoagulable tadi. Nah, penelitian membuktikan bahwa di antara antikoagulan ini ada yang paling baik adalah yang low molecular weight heparin. Sedangkan obat-obat seperti unfractionated heparin membuktikan bahwa kejadian keguguran berulangnya masih lebih banyak. Sementara itu, bagaimana dengan oral antikoagulan seperti warfarin dan DOAC? Ternyata obat-obat ini tidak aman untuk pregnancy, sehingga kalau pasiennya sudah masuk ke dalam tahap kehamilan, maka obat-obat ini tidak lagi bisa digunakan. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa low molecular weight heparin itu mempunyai beberapa keunggulan, yaitu dia tidak perlu dimonitor. Jadi kalau kita menggunakan enoxaparin, tidak perlu kita melakukan pemeriksaan PT, APTT, dan lain sebagainya. Kemudian dia long half-life-nya lebih panjang, jadi cukup kita berikan 1 kali sehari. Dan yang lain adalah kejadian trombositopeninya juga lebih rendah dibandingkan dengan heparin yang biasa. Nah, oleh karena itu ada beberapa pilihan bagaimana kita memilih antikoagulan pada pasien yang hipercoagulable. Jadi, yang pertama kita harus melakukan stratifikasi. Yang kedua, kita harus menilai apakah ada trombosis yang diprovoke atau unprovoked. Provoke di sini adalah kita tahu dia mempunyai underlying disease. Kalau dia underlying disease-nya ada, itu disebut dengan provoked trombofilia. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menentukan penyebab trombosisnya apa, itu disebut dengan unprovoked. Apakah kemudian pasien itu mempunyai keganasan atau tidak? Kemudian kita harus tanya juga, apakah ada riwayat trombosis sebelumnya? Kalau dia punya riwayat trombosis, berarti dia masuk ke risiko yang tinggi. Nah, jangan lupa kita akan memberikan antikoagulan. Efek samping antikoagulan yang paling ditakuti adalah hiper atau hipokoagulasi. Jadi pasiennya jatuh ke dalam bleeding atau perdarahan. Nah, perdarahan memang biasanya tidak fatal, tetapi itu akan meningkatkan morbidity dari pasien. Nah, kita juga harus menilai comorbidity, antara lain pasien-pasien dengan gangguan ginjal dan gangguan hati. Dan kita juga lihat apakah pasiennya sudah hamil atau belum. Artinya tadi kalau pasiennya belum masuk ke dalam kehamilan, kita bisa saja memberikan banyak pilihan antikoagulan, termasuk warfarin yang harganya lebih murah atau yang direct oral antikoagulan yang tidak mempunyai banyak efek samping. Dan jangan lupa kita harus menghargai pasien, mana yang pasien ingin pilih terhadap obat yang kita tawarkan. Nah, ini adalah stratifikasi risiko. Jadi kita harus menentukan dia masuknya high risk, low risk, atau di intermediate atau di medium risk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita nanti memberikan dosis antikoagulan yang tepat. Nah, kita lihat di sini, kalau pasiennya high risk, maka dosisnya tentu saja menjadi lebih tinggi. Kita bisa berikan enoxaparin misalnya 2 kali 1 mg per kilogram berat badan. Tetapi kalau pasiennya low risk, cukup kita berikan 1 kali 40 mg misalnya. Nah, di antara itu kita tahu ada yang disebut dengan intermediate dose. Kita bisa berikan 2 kali 40 atau 2 kali 50. Tentu saja ini tergantung dari judgement teman sejawat sekalian. Jadi teman sejawat silakan untuk memilih mana yang lebih tepat untuk pasien yang sejawat sekalian hadapi. Nah, bagaimana dengan autoimun? Jadi autoimun juga menjadi masalah dalam keguguran berulang. Prinsip umum dari penanganan autoimun adalah bahwa autoimun itu sangat sulit disembuhkan atau beberapa menyatakan bahwa memang tidak bisa sembuh. Jadi dia adalah kondisi yang up and down yang disebut dengan flare atau aktif. Jadi yang paling penting kita harus menilai apakah pasien itu dalam keadaan aktif atau remisi. Jadi dia dalam keadaan terkontrol. Nah, pengobatan tentu saja adalah menggunakan imunosupresan. Dan yang paling menarik adalah hampir semua penyakit autoimun itu menyebabkan trombofilia.
Jadi ujung-ujungnya kita akan berbicara lagi dengan antikoagulan. Nah, jadi antara SLE dan APS memang ada hubungan. Jadi sebagian penderita SLE itu bisa menderita APS, tetapi tidak semua APS itu adalah SLE. Jadi kita harus membedakan pasien SLE dengan APS. Artinya, kalau kita mendapatkan pasien SLE keguguran berulang, maka kita curiga APS. Tetapi kalau kita mendapatkan orang yang keguguran berulang dengan APS, maka kita tidak cukup memeriksa atau tidak cukup memikirkan bahwa dia hanya SLE saja, karena APS itu bisa terjadi tanpa SLE. Itu yang harus diingat. Nah, beberapa poin yang harus diingat di dalam SLE adalah bahwa ada prediktor keamanan kehamilan. Di antaranya adalah bahwa kalau pasien itu tidak kambuh dalam 6 bulan terakhir, maka outcome-nya akan jauh lebih baik. Dan semua pasien-pasien yang merencanakan kehamilan itu harus semacam diprogram. Jadi obat-obatnya juga kita harus kondisikan sehingga begitu dia hamil, penyakitnya tidak flare dan obat-obatnya juga aman untuk bayi yang dikandungkannya. Dan yang harus diperhatikan lagi tadi bahwa standarnya adalah kita memberikan low dose aspirin. Jadi cukup 100 mg atau 80 mg per hari aspirin sebelum terjadi pregnancy. Tapi begitu terjadi konsepsi kehamilan, maka harus dikombinasi dengan heparin. Tadi Dr. Hanum sudah menjelaskan bahwa rekomendasinya itu derajatnya A. Nah, kemudian kita harus ingat juga obat-obatan yang aman dan yang tidak aman untuk bayi. Jadi jangan memberikan misalnya methotrexate. Ini adalah obat yang sering digunakan pada pasien lupus. Kemudian juga siklofosfamid, itu juga harus di stop. Termasuk juga NSAID, terutama kalau dia sudah masuk ke trimester 3. Jadi kalau kita balik lagi, ada beberapa kriteria dari APS yang harus kita ingat adalah kita harus berdasarkan klinik dan laboratori. Cukup dari satu dari parameter klinik dan satu dari parameter laboratorium. Dan screeningnya menurut panduan, jadi memang tidak umum atau tidak dilakukan pada semua pasien. Jadi berdasarkan indikasi, lakukanlah anamnesis dulu, mana yang lebih tepat pemeriksaannya. Karena pemeriksaan beta-2 glikoprotein, IgM, IgG ACA itu bukan suatu pemeriksaan yang murah. Saya pikir ini slide terakhir yang bisa dibawa teman sejawat sekalian bahwa tata laksana kelainan hematologi dan penyakit autoimun pada kasus-kasus pregnancy loss yang berulang itu memerlukan kerjasama antara OBGYN dan penyakit dalam, baik itu hematologi maupun rheumatologi atau imunologi untuk mendapatkan outcome yang optimal. Jadi kalau misalnya sudah dikenal dia APS, sudah dikenal sebagai penderita autoimun, itu bisa direncanakan atau diprogram dengan lebih baik. Dan hingga saat ini, low molecular weight heparin merupakan obat yang terpilih untuk profilaksis dibandingkan dengan unfractionated heparin. Jadi jangan gunakan DOAC atau direct oral antikoagulan, rivaroxaban dan sebagainya, dan warfarin juga tidak digunakan kecuali pasiennya tidak dalam keadaan hamil, silakan. Dan dosis itu tergantung dari stratifikasi risiko. Jadi kalau misalnya dia low dose, kita berikan kepada yang low risk, high dose untuk yang high risk. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Indra atas presentasi yang baik ya pada hari yang sudah sore ini. Terima kasih juga sekali lagi pada para peserta yang masih tune in. Bisa sambil tidur-tiduran asal tidak ketiduran ya. Nah, ini kebetulan kita punya sesi berikutnya itu adalah penanganan keguguran berulang ya, penanganan keguguran berulang juga. Nah, ini mungkin banyak di antara kita yang tidak begitu mengetahui mengenai ternyata tiroid itu berperan sekali pada keguguran berulang
ya. Untuk mempersingkat waktu, ini pembicaranya sudah kita kenal karena sudah bicara dari hari pertama. Tadi pagi sesi pertama juga sudah bicara. Saya langsung panggil Prof. Tono Juwantono untuk langsung masuk ke studio. Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Hanom. Saya akan langsung saja, tolong slide-nya. Tadi mengenai keguguran berulang sudah dibahas, hanya saya ingin waspada kelainan tiroid. Saya pun baru belajar karena ada kasus ini, dari semenjak kasus, tolong. Nah, ada kasus dari seorang wanita, atau pindah ke sini saya. Kok nggak bisa? Nah, seorang wanita 29 tahun menikah dan mempunyai AMH 1,9. Dia nikahnya 6 tahun, di inseminasi tidak berhasil. Kemudian dilakukan laparoskopi dan dari hasil laparoskopi itu ditemukan endometriosis, ya. Ditemukan endometriosis. Nah, dilakukan stimulasi ovarium pada wanita ini dan hasilnya itu kita ingin tahu kenapa dengan AMH 1,9 apakah pilihannya long protokol atau short protokol. Ya, pada kasus ini kami pilihkan yang long protokol, ya. Dan hasilnya didapatkan 15 folikel dengan trigger pakai HCG rekombinan 250. Nah, ini embrionya, kita dapatkan 4 embrio yang excellent dan 2 embrio yang apakah diputuskan ditransfer atau di freeze. Ini yang menjadi masalah. Kalau melihat endometriumnya bagus sekali. Dengan single embryo transfer biasanya berhasil. Namun apa yang terjadi pada pasien ini ternyata setelah dilakukan embryo transfer, diberikan luteal support juga termasuk yang terbaik. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata beta HCG-nya kurang dari 2, artinya tidak hamil. Lalu kami selalu evaluasi kalau ada keadaan ini bagus seharusnya bisa hamil. Ini bagus seharusnya potensi hamilnya besar, ya. Kenapa? Ternyata dia itu menderita hipotiroid, ya. Jadi ada struma dan itu tidak terkomunikasikan dengan kita. Mungkin kami kurang anamnesisnya. Ketika dibuka hijabnya itu ada. Nah, sekarang wanita di kita kebanyakan pakai hijab, oleh karena itu harus ditanyakan kalau ada infertilitas, apalagi gemuk, apalagi ada PCOS, apalagi ada endometriosis, harus ditanyakan mengenai status tiroidnya. Kenapa? Karena ternyata cukup banyak, hampir 18% ada antibodi tiroid pada wanita-wanita golongan itu. Ya. Nah, apa yang paling penting screening untuk tiroid? Sebetulnya ini ada rekomendasi guideline dari ASRM, ALCOG dan Royal College, ya. Itu tidak seragam, di dunia pun tidak seragam, dan sepakat setelah kita pelajari dan kita konsultasi, kebetulan juga saya masuk sekarang grupnya perkumpulan tiroid karena tertarik, screening cukup TSH saja. Nanti dari situ akan dilihat apakah penting dilanjutkan atau tidak. Ini kalau hipotiroid, subklinis atau autoimun memiliki peningkatan risiko terhadap preeklamsi, kematian perinatal, dan terutama keguguran berulang sampai 2,3 kali. Ya, jadi potensi keguguran berulangnya itu besar. Oleh karena itu, ESRI mempunyai
kebijakan atau rekomendasi untuk tes apabila terjadi keguguran lebih dari 2 kali. Selain tadi Dr. Indra menganjurkan antiposfolipid antibody, kemudian juga harus diperiksa thyroid abnormality. Apa yang diperiksa? Cukup TSH. Apabila TSH itu abnormal atau lebih dari 4 atau lebih dari 2,5, ya langsung lakukan pemeriksaan free T4 ya dengan kadar antibodi dari TPO antibody, thyroid peroxidase antibody. Kalau yang lain tadi Dr. Hanom sudah menerangkan, genetik, imunologi, HLA itu adalah apabila diperlukan. Tetapi yang recommended adalah lihat jadi abnormalitas dari uterus, tiroid, dan antiposfolipid. Itu dari rekomendasi ESRI. Nah, apa yang terjadi pada keguguran berulang karena SHBG dan steroid hormonnya berubah. Ini kalau kegagalan preembrionik, ya pada waktu beta HCG dia naik, sebetulnya yang terganggu apa? Yang terganggu adalah TSH, ya. Nanti kita lihat. Sehingga apa yang terjadi? Gangguan pada fase luteal kalau dia hipotiroid atau hipertiroid, ya. Kita lihat ini harus diperhatikan. Oleh karena itu konsensus keguguran berulang mengatakan HIFERI ini pemeriksaan tiroid, TSH dan TPO antibody, tiroid peroksidase antibody direkomendasikan pada wanita dengan keguguran berulang. Rekomendasi A. Ya. Kadar TSH dan TPO antibody yang abnormal harus di follow up melalui pemeriksaan FT4. Jadi saya ada mungkin sekitar 10 atau pasien-pasien dengan kelainan hipotiroid. Kami bekerja sama dengan penyakit endokrin, Prof. Johan itu sangat karena dekat tempat prakteknya, kita akan selalu periksa FT4, terutama pada trimester pertama itu harus tiap bulan. Setelah trimester ketiga bisa 2 bulan sekali apabila sudah dosis titrasi pengobatannya. Pengobatannya apa? Biasanya diberikan levothyroxine ya, yang pada hari ini juga kami sebetulnya disponsori oleh PT Merck yang mengeluarkan levothyroxine. Tapi presentasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sponsor tersebut. Nah, tiroid dalam kehamilan, kalau ada HCG yang meningkat, ini merupakan rangsangan intrinsik pada kehamilan itu, BMR-nya meninggi, ya meningkat untuk memenuhi kebutuhan janin dan ibu. Sehingga apa? Uptake yodium itu tinggi. Oleh karena itu hati-hati, status yodium kita harus tahu. Fortifikasi yodium di kita sudah ada. Pada wanita hamil dengan kadar yodium yang rendah, itu akan terjadi hiperplasia dan puskularisasi yang meningkat sampai 15%. Sehingga T3 dan T4 itu akan meningkat di awal kehamilan karena untuk mempertahankan BMR, sedangkan TSH akan menurun. Ini kita, saya kira semua objin harus paham bagaimana tiroid itu, HCG itu meningkatkan kadar dari TSH. Ya. Jadi begitu kehamilan kan terjadi peningkatan HCG yang pada trimester pertama, terutama pada 8-10 minggu, kemudian estrogen akan meningkatkan thyroid binding globulin, ya, diikat tiroidnya. Sehingga apa yang terjadi, T3 dan T4 akan meningkat, sedangkan TSH akan menurun dulu, kemudian dia akan meningkat lagi pada trimester 2 dan 3. Apa artinya dari perubahan hormon ini? Ini penting pada pengobatan untuk mentitrasi dosis dan memperkirakan dosis maintenance selama kehamilan. Nah, kita tahu faktor penentu kehamilan itu ada 4 faktor yang besar. Pertama adalah embrionya tadi, euploid atau aneuploid. Kalau dia aneuploid, dia akan terjadi keguguran berulang pada preembrionik, ya, karena dia harus aposisi, kemudian adesi dan invasi. Kemudian yang kedua, endometrial support, ya, jadi
reseptivitas endometrium dan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah imunologi support dan juga tolong ya. Jadi ada imunologi support, endometrial support sama hormonal support ya. Nah, ini salah satu yang penting adalah hormonal support ya. Bisa dipindahkan saja atau macet, maaf. Nah, ini yang paling penting Anda untuk membedakannya bagaimana. Di dalam tiroid folikel ada folikel ya. Di situ ada 3 ya, TPO, tiroglobulin dan thyroid stimulating hormone. Nah, antigen tiroid ini 3 ini akan berbeda mekanismenya pada autoimun ya. Pada Hashimoto dia antibodi menyerang TPO pada sel tiroid dan memicu kematian sel tirosit ya, sehingga terjadi apoptosis ya. Ini yang pada Hashimoto ya. Kemudian pada Graves' disease justru thyroid stimulating hormone yang dirangsang sehingga tirositnya menjadi tinggi, akibatnya T3 dan T4 meningkat. Kita waktu residen dulu sering ketemu orang mola hidatidosa. Kenapa mola itu? Karena HCG-nya tinggi sekali ya, akibatnya T3 dan T4 akan menurun dan orangnya kurus. Ya, krisis tiroid, kita sering ada gangguan jantung dan kematian. Sedangkan Hashimoto kebalikannya, ya, dia pada orang gemuk, kemudian terjadi penurunan T3 dan T4. Nah, ini gangguan apa? Tolong. Maaf ya. Ya, jadi perhatikan dari saya memang dari kemarin bermasalah dengan sedikit masalah dengan ada digeser bisa? Nah. Nah, ini yang tadi ESRE ya, rekomendasinya sama screening antibody anti-tiroid. Slide. Nah, reseptor tiroid terdapat di ovarium, oosit, dan endometrium. Slide. Nah, mekanismenya seperti ini. Ini ada beberapa yang terpotong, ya, fase luteal, jadi memendek salah satu kelainan tiroid, dan tiroid autoimun itu cenderung ditemukan 2 kali lipat pada pasien dengan infertilitas. Ini datanya. Kemudian slide berikutnya, ini juga terjadi defek fase luteal akibat dari gangguan tiroid ini, sehingga fase lutealnya jadi memendek dan bisa juga gangguan intrinsik endometrium. Endometriumnya jadi menipis, ya. Nah, ini akibat dari gangguan tiroid bisa menyebabkan gangguan implantasi, ya. Apa penyebab infertilitasnya? Ada 2, ya. Keseimbangannya yang terganggu, SHBG, LH, dan testosteron, akibatnya terjadi hipomenore, oligomenore, dan amenore. Kalau kita lihat dengan hipertiroid ini ada 2, perhatikan aja. Kalau dia hipertiroid, oligomenore, hipermenore, amenore. Kalau dia hipotiroid,
hipermenore dan polimenore, ya, dan orangnya gemuk tadi dikatakan. Nah, ini terjadi meningkat pada dua keadaan. Orang dengan PCOS akan meningkat sampai 2-3 kali lipat, dan TSH-nya akan meningkat, ya, karena dan menyebabkan prolaktin dan testosteron meningkat. Kemudian pada ini yang paling penting, ya, yang paling penting dari algoritma ini harus dikuasai oleh kita. Apabila ada pasangan infertil, ya, faktor wanita, TSH dan TPOAB diperiksa, apalagi dengan keguguran berulang. Sebetulnya untuk kita yang paling penting ini, ya, apabila TSH-nya menurun, biasanya FT4-nya apa? Menurun atau meningkat? Ya, meningkat. Ya, sehingga dikasih levotiroksin, ya. Apabila TSH-nya normal, dilihat TPO-nya positif atau negatif. Kalau dia positif, di follow up. Dan apabila TSH-nya meningkat, kita kasih antitiroid. Apa antitiroid yang penting? Pada trimester pertama diberikan propil tiourasil. Kalau sudah trimester kedua, karena itu golongan C, boleh diberikan metimazol, ya, metimazol. Terus slide. Nah, ini ada beberapa sebetulnya di jurnal banyak mengenai hipotiroid subklinis ini yang menjalani bayi tabung, dilihat FSH dan TSH dan FT4. Ternyata TSH kurang dari 2,5 dan FT4 1,4 akan menyebabkan embrio dan angka implantasi embrio yang meningkat, dan live birth rate-nya meningkat, angka kegugurannya meningkat. Oleh karena itu, perhatikan, apabila TSH lebih dari 2,5 pada pasien keguguran berulang, harus dilakukan intervensi dan diperiksa FT4-nya, ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau tadi kita lihat apabila terjadi hipertiroid atau Graves' disease pada merencanakan kehamilan, tunda kehamilan sampai TSH levelnya kurang dari 0,4 mili internasional per liter, ya, sampai dia euthyroid dengan TSH antara 0,4 sampai 2,5 dengan 2 bulan regimen dan yang sudah dititrasi. Apabila pakai radioaktif, 6 bulan harus ditunda kehamilannya, ya. Jadi obat-obatan digunakan apabila sudah mulai program kehamilan, ya, karena takut hamil awal dikasihnya PTU, ya. Baru boleh metimazol itu setelah trimester kedua. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termikronisasi dengan sediaan soft capsule dengan kekuatan 100 mg dan 200 mg dengan eksipien sunflower oil dan soya lecithin. Tetrogestan memiliki struktur molekul termikronisasi dengan sediaan soft capsule dengan kekuatan 100 mg dan 200 mg dengan eksipien sunflower oil dan soya lecithin. Tirok dan tirosol pilihan utama untuk gangguan tiroid. Utirok untuk hipotiroid mengandung levotiroksin sodium 2 sediaan 100 dan 50 mikrogram dikonsumsi pagi hari sebelum makan. Tirozol untuk terapi hipertiroid
mengandung thiamazole, ada 2 sediaan 10 dan 5 mg dikonsumsi setelah makan. Tirok dan tirosol pilihan utama untuk gangguan tiroid. Yutirok untuk hipotiroid mengandung levotiroksin sodium 2 sediaan 100 dan 50 mikrogram dikonsumsi pagi hari sebelum makan. Tirozol untuk terapi hipertiroid mengandung thiamazole, ada 2 sediaan 10 dan 5 mg dikonsumsi setelah makan. Ya, kita bertemu lagi di sesi tanya jawab. Ya, ada Dr. Indra, ada Prof. Tono di sini. Ini kita mulai langsung pertanyaan, bisa dimunculkan pertanyaannya. Ini sepertinya pertanyaan buat Dr. Indra. Apabila hasil dari pemeriksaan agregasi trombosit ditemukan hipoagresi, bagaimana selanjutnya? Hasil yang lain dalam batas normal. Hipoagregasi. Ya, hipoagresi. Ya. Ya, silakan Dr. Indra. Ya, langsung jawab silakan. Terima kasih Dr. Esti. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan tes agregasi, memang hasilnya ada 3 kemungkinannya. Yang pertama dia hipoagregasi, normoagregasi, atau hiperagregasi. Nah, pertanyaannya adalah tujuan kita melakukan pemeriksaan ini untuk apa? Apakah untuk melihat koagulasi atau kita untuk melihat agregasi? Jadi harus diingat bahwa tes agregasi trombosit adalah tes untuk melihat agregasi trombosit. Nah, kalau kita kembali dalam patogenesis atau patofisiologi bagaimana hemostasis terbentuk, agregasi trombosit itu adalah hemostasis yang primer. Jadi ada mekanisme panjang yang terjadi kalau pembentukan klot. Dari mulai aktivasi trombosit, kemudian aktivasi faktor koagulasi, dan terjadi fibrinolisis. Nah, maksud saya, kalau teman sejawat misalnya Dr. Esti ini ingin melihat apakah ada trombofilia pada pasien yang dicurigai dengan pregnancy loss berulang, maka lakukanlah pemeriksaan tromboelastograf. Jadi dari tromboelastograf kita bisa lihat bagaimana fungsi dari trombosit, bagaimana fungsi dari fibrinogen, dan bagaimana fibrinolisis. Artinya, kalau kita hanya melihat fungsi trombosit, kita tidak dapat menilai bagaimana fungsi fibrinolisis. Nah, kalau misalnya kita menemukan hipoagregasi, bahwa artinya adalah memang trombositnya tidak bisa atau tidak melakukan fungsi agregasi dengan kuat dibandingkan dengan yang hiperagregasi. Dan ini memang tidak menjawab apa-apa kalau kita harapkan adalah untuk menilai bagaimana kondisi kekentalan darah. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Indra. Tadi saya ingin melanjutkan pertanyaan sedikit. Tadi kan disebut trombofilia, kan pengobatannya miriplah dengan APS ya Dr. Indra. Betul. Ya. Nah, kalau yang herediter itu pengobatannya bagaimana ya Dr. Indra? Jadi terima kasih Dr. Hanom. Memang kalau kita bisa menentukan apakah dia ini herediter atau acquired, memang pengobatan ujungnya adalah sama. Jadi kita tujuannya bagaimana pasien ini mencapai normo atau hipoagregasi sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, begitu kita mendapatkan pasiennya dalam kondisi kehamilan, maka kita harus kombinasi dengan pemberian heparin. Nah, jangan lupa bahwa trombosis itu bisa terjadi di vena atau di arteri. Kalau kita berbicara trombosit saja, itu dia berperan pada trombosis di arteri. Maka kita berikan antiplatelet atau antiagregasi trombosit, aspirin, clopidogrel, dan sebagainya. Tetapi kalau kita ingin mencegah terjadinya trombosis di vena, maka kita berikan oral antikoagulan seperti warfarin atau direct oral antikoagulan seperti rivaroxaban, dabigatran, dan sebagainya. Ya, makasih Dr. Indra. Lanjut kita diskusi, ini banyak sekali pertanyaan, moga-moga waktunya cukup. Ini dari Dr. Anita, izin bertanya, kalau kasusnya kehamilan embrionik berulang, pemeriksaan apa yang diutamakan? Ya, tadi sudah kita bahas.
pertanyaan ini mungkin untuk saya. Jadi embrionik tadi di bawah 8 minggu yang paling banyak adalah kromosom. Memang kromosom pemeriksaannya tidak mudah ya. Kalau apalagi pada abortus, jaringan abortus itu tidak banyak tempat yang bisa kita periksa. Tetapi penyebab yang kedua itu seharusnya bisa kita singkirkan ya, hormon. Hormonnya artinya daya metabolik reproduksi tadi. Jadi salah satunya PCOS paling banyak ya, dan itu tidak susah kita pemeriksaan ya, dari USG dan gejala saja sudah bisa kita lakukan pemeriksaan. Kemudian tadi ada tiroid dari Prof. Tono, gula darah juga pemeriksaan yang sederhana yang bisa kita lakukan, dan hiperprolaktinemi kalau ada keluhan kita periksa. Ya, itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Prof. Tono. Prof, kalau PTU, propil tirosil, aman nggak Prof diberikan selama kehamilan? Ya, justru yang paling aman untuk hipertiroid adalah propil tiourasil, walaupun golongannya itu masuk golongan B. Ya, jadi agent yang anti tiroid itu yang paling aman propil tiourasil. Namun karena kekuatannya lebih baik biasanya kalau direkomendasikan walaupun C, setelah trimester 2 boleh diberikan metimazol gitu ya. Itu saya kira Dr. Hanom. Ya, jadi aman ya Prof ya, Aman. kita berikan ya. Jadi ini pertanyaan berapa cut off point hiperprolaktin yang harus diterapi dan seperti apa dosis dan targetnya. Jadi sebetulnya kalau nilai lab itu berbeda-beda tergantung, tipsnya tinggal lihat saja dari lab, mereka pasti punya nilai normal, tapi secara lazimnya itu di bawah 25 dianggap normal ya. Nah, yang tadi kita harus terapi itu adalah hiperprolaktin yang idiopatik ya. Biasanya nilai prolaktin juga tidak terlalu tinggi. Kalau di atas 50 kita udah mulai curiga ada sesuatu renoma, apalagi sampai di atas 100 ya. Biasanya kita terapi itu di atas 25 sampai 50. Nah, dosisnya berapa untuk itu? Kita tahu pengobatannya obat yang sudah biasa bromokritin, tapi awalilah dengan dosis yang rendah, 2,5 mg. Ya, dosisnya itu 2,5 sampai 5 mg, tapi 2,5 mg sudah baik. Dan biasanya kita berikan diperkecil lagi, jadi 2 kali 1,25 mg. Ya. Ini saya lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, ini agak cepat sedikit. Dari Dr. Indri, berarti pemberian aspirin tunggal seperti yang dilakukan saat ini harus tinggalkan dok, karena pemberian LMWH adalah wewenang TS internis. Jadi aspirin itu sebetulnya kita berikan sebelum konsepsi, ya. Tidak setelah konsepsi kalau kita sudah mengetahui ini adalah suatu keadaan hiperkoagulasi. Jadi berikanlah aspirin, nah itu berarti memang harus diberikan ya. Dari rekomendasi tadi memang aspirin tunggal saja kurang direkomendasikan ya. Rekomendasinya sebaiknya tidak. Nah ini bisa ditanyakan mumpung ada Dr. Indra, ini bagaimana nih pemberian low molecular weight heparin ini, boleh nggak nih kita objin terapi? Terima kasih Dr. Hanom, Dr. Indri. Jadi kalau menurut saya pemberian LMH boleh diberikan oleh siapa saja. Jadi kan ini kan obat, bukan suatu ada kompetensi khusus gitu. Selama kita tahu indikasi, kemudian bagaimana kita memonitoring, bagaimana kalau misalnya terjadi efek samping, dan itu benar-benar dikuasai gitu. Jadi jangan kita memberikan obat tetapi kita tidak tahu penanganan efek samping, nanti terjadi apa, bagaimana, dan efek-efek yang lain itu kita hanya tahu memberikan tetapi tidak tahu efek-efek yang bisa terjadi gitu Dr. Hanom. Jadi kalau buat saya sih pemberian LMH itu bukan wewenang prerogatif dari internis, silahkan aja. Dan biasanya kita kerjasama ya? Iya, jadi yang penting adalah kerjasamanya. Ya. Kalau Prof. Tono pengalamannya bagaimana Prof untuk pemberian hiperkoagulasi ini Prof? Kalau dia kita ada dua ya, yang dua macam, yang satunya itu heparin ini ya, apa namanya itu lupa. Unfraction. Nah yang low weight. Nah sekarang di klinik kami ada mungkin 4 atau 5 yang sedang diberikan. Nah kemarin satu sudah lahir, itu dari mulai program hamil sampai 1 hari pakai low weight itu 1 hari ya. Tapi aspirinnya 1 minggu sudah ini ya, karena gabungan. Nah sudah dihentikan dan hasilnya memang bagus. Pada pasien-pasien dengan keguguran, bukan keguguran, implantasi yang
tidak berhasil berulang pada bayi tabung, kita akhirnya memberikan heparin gitu dan itu udah buntu segala macam, akhirnya tentu ada indikasinya kita walaupun biasanya kita konsultasi dengan penyakit dalam. Ya, terima kasih Prof. Ini waktunya sebetulnya sudah habis, tapi ini ada pertanyaan terakhir buat Prof. Tono dan Dr. Indra mungkin ya. Selamat sore Prof. Tono, pada post IVF yang berhasil sering dilakukan pemberian aspirin rutin di trimester pertama, dan di slide tadi dikatakan pemberian aspirin sebaiknya tidak berdiri sendiri. Apa sebaiknya ini rutin diberikan atau harus kombinasi heparin atau cukup luteal support saja Prof? Makasih Prof. Iya, kami biasanya memberikan tromboaspilet gitu ya, karena tidak begitu perih kepada lambung. Nah, biasanya sebelum terjadi pasien IVF, kita juga dilihat profil dari darahnya ya. Apabila ada hiperagregasi trombosit, hampir pasti diberikan. Nah, untuk IVF dengan risiko-risiko yang dianggap tinggi, kita ada juga itu dimasuk kepada azupan terapi. Azupan terapi itu di dalam meta-analisis bisa berguna, bisa tidak berguna gitu ya secara ini. Tetapi begitu sudah ditanam embrio, kita berikan tromboaspilet dalam dosis yang rendah gitu ya. Ya, ini satu pertanyaan terakhir. Dr. Hanom izin bertanya, pada RPL idiopatik rekomendasi pemberian progesteron. Mekanismenya pemberiannya bagaimana ya dok? Progesteron itu ada beberapa macam, ada yang sintetik, ada yang natural, ada yang per vaginam, atau bisa juga dilakukan per rektal. Nah, sekarang sebetulnya yang natural itu sudah lama. Di Indonesia saja baru-baru ini masuk ya, beberapa tahun terakhir ini. Jadi mungkin belum terlalu banyak. Jadi kalau yang natural itu 200 sampai 300 mg dosisnya, kalau yang per vaginam itu biasanya 400. Jadi dua atau tiga tadi biasanya yang kita berikan untuk progesteron. Nah, biasanya yang untuk meminimalkan efek samping dari progesteron sintetik, kita lebih baik menggunakan progesteron yang natural. Waktu sudah habis, saya sudah dikode dari tadi oleh panitia karena waktunya memang stuck sekali. Terima kasih Prof. Tono, terima kasih Dr. Indra atas waktunya. Terima kasih juga pada teman sejawat sekalian. Kita akhiri sesi ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.